Pada masa hidupnya, Rasulullah SAW memiliki seorang sahabat yang humoris dan penuh jenaka. Ia sering membuat Nabi SAW dan para sahabat tertawa. Ia bernama Nu'aiman bin Umar bin Rifa'ah An-Najari Al-Ansari yang meninggal pada tahun 41 Hijriah. Berikut ini beberapa kisah ulah kejenakaan Nu'aiman bersama Nabi dan para sahabatnya. Pertama, hadiah berbayar. Suatu ketika, Nu'aiman pergi ke pasar Madinah membeli makanan, lalu memberikannya kepada Nabi SAW. "Ini Nabi, saya hadiahkan makanan ini kepada Anda," ucap Nu'aiman. Saat tiba waktunya, si penjual menagih pembayarannya. Nu'aiman mengajaknya menghadap Nabi SAW seraya berkata, "Mohon dibayar dagangan orang ini, wahai Rasulullah." Beliau pun terheran dan segera menyergah, "Bukankah kamu telah menghadiahkannya kepadaku?" Penuh kepolosan, Nu'aiman menjawab, "Sungguh demi Allah, aku tidak punya uang untuk membayarnya, namun aku sangat menginginkan Anda memakannya." Nabi pun tertawa dan terpaksa membayarnya. Kedua, pesta onta. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi SAW dan memarkir ontanya di halaman masjid. Lalu sebahagian sahabat mengerjai Nu'aiman yang tersohor kejenakaannya. "Andai kamu sembelih onta itu, maka kita akan berpesta memakannya. Kita pesta daging." Nu'aiman pun menyembelihnya sesuai bujukan sahabat. Setelah onta tersembelih, pemiliknya keluar sambil berteriak terkaget-kaget, "Aduh, ontaku disembelih, wahai Muhammad." Nabi SAW pun keluar dan menelisik, "Siapa yang menyembelihnya?" "Nu'aiman," seru para sahabat. Lalu beliau pun mencari-carinya dan menanyakan keberadaannya, sampai ketemu di rumah Dhiba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Nu'aiman sedang bersembunyi di lubang tanah tertutupi pelepah kurma. Salah seorang sahabat memberitahukan persembunyian sahabat jenaka ini kepada Nabi. Lalu beliau pun menginterogasinya, "Apa yang membuatmu menyembelih ontanya?" "Orang-orang yang menunjukkanmu ke persembunyianku, itulah yang menyuruhku menyembelihnya," terang Nu'aiman. Nabi SAW pun tertawa sambil membersihkan debu dari muka sahabat jenakanya karena persembunyiannya yang kotor. Tiga, Sayyidina Utsman pun jadi korban. Penuh kekhususan dan kesemangatan, Mahramah bin Naufal, sahabat Nabi SAW yang sangat renta, berusia 105 tahun dalam kondisi buta, tetap istiqamah salat jamaah di Masjid Nabawi. Suatu kali ia hendak buang air kecil di masjid, sehingga mengundang teguran jamaah lain, "Ini masjid, ini masjid." Seketika Nu'aiman datang menghampiri dan menggeret tangannya, mengajaknya ke pojok masjid yang lain. Sahabat jenaka ini pun berbisik, "Sudah, kencing di sini." Tak terhindar, para jamaah lain pun meneriakinya lagi. Nu'aiman bergegas pergi sebelum kondisi menjadi genting. Seiring menahan geram, Mahramah bertanya kepada para jamaah, "Siapa yang tadi menuntunku ke sini?" "Nu'aiman," jawab mereka kompak. "Sungguh demi Allah, jika aku menangkapnya, akan kupukul dia dengan tongkatku ini sekeras-kerasnya." Setelah cukup lama bersembunyi sampai Mahramah melupakan kejadian ini, suatu hari Nu'aiman mendatanginya di masjid ketika ada Sayyidina Utsman sedang salat di salah satu sudutnya, di mana salatnya sangat khusyuk dan tanpa menoleh-noleh. "Apakah Anda mencari Nu'aiman?" pancing dia kepada Mahramah. "Iya, tunjukkan padaku," jawab Mahramah setelah mengingat peristiwa yang lalu. Dia segera menuntunnya kepada Sayyidina Utsman yang sedang salat dan berkata, "Ini dia." Dengan sekuat tenaga, Mahramah memegang tongkat dan memukulnya hingga terluka.
Para jamaah pun berteriak terperangah. Yang Anda pukul itu adalah Sayyidina Utsman, Amirul Mukminin. Tragedi ini kemudian didengar oleh Bani Zahrah, sehingga mereka berkumpul untuk membuat perhitungan. Namun Sayyidina Utsman menyergah, "Jangan laknat Nuaiman, sungguh ia telah menghadiri perang Badar." Kejenakaan Nuaiman mengingatkan keutamaan para sahabat lainnya yang juga mengikuti perang Badar, yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, sebagaimana kesaksian Nabi berikut ini. "Wa ma yudrika la'alla Allah atla'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Apa yang Anda ketahui, niscaya Allah melihat orang-orang yang mengikuti perang Badar, lalu berfirman, "Berbuatlah sesuka kalian, karena aku benar-benar telah memaafkan kalian." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Al-Muslim.